Kalau kita bersatu membangun Bangka Belitung, saya yakin Bangka Belitung akan semakin baik. Amin. Amin. Begitu. Oke. Terima kasih. Menjadi politisi, tapi juga menjadi negarawan. Karena politisi itu hanya memikirkan kemenangan semata, tapi negarawan memikirkan masa depan selanjutnya. Oke. Mungkin itu. Pasca yang sekarang ini, tentunya narasi yang dibangun oleh Pak Ketua DPRD, dibangun oleh Pak Ketua KPU tadi yang menyebutkan bahwa mesti harus jadi negarawan, itu adalah target utama kita. Mesti tidak boleh ada keberpihakan. Keberpihakan boleh, tapi keberpihakan kepada masyarakat Bangka Belitung. ya, masyarakat kecil terutama. Satu sobat beradio sekalian dimanapun Anda berada, baik di Sungai dan sekitarnya maupun di sobat beradio yang sekarang mungkin lagi sedang berjalan atau sedang di rumah ataupun sedang lagi beraktivitas. Hari alhamdulillah kita kembali bertemu dalam ruang kemudi rubrik keren dari BN Radio 90.4 FM dari Radio News and Entertainment. Kami mengudara di Jalan Bukit Kuala, Kelurahan Matras, Kecamatan Sungalian, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Alhamdulillah hari ini tepat tanggal 1 Januari 2022. Mungkin semalam tadi sudah sibuk dengan pesta tahun baru. Hari ini kita akan memulai hidup baru di tahun 2022. Kami dari BN Radio akan ngobrol asik nanti bersama narasumber saya yang keren-keren. Ini ada 3 narasumber saya yang sudah datang di studio kami. Yang pertama adalah Bang Herman Swadi. Selamat siang Bang Herman. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat siang. Oke, Bang Herman Swadi adalah Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Begitu Bang ya? Oke. Kedua adalah sobat kami Bang Davitri. Beliau ini adalah Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi, selamat siang Bang Davitri. Pagi Bang Doi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan yang tidak asing lagi adalah sahabat kami juga. Beliau ini adalah seperti pernah saya katakan kepada sobat radio sekalian bahwa beliau ini pokoknya kalau ada apapun pasti dikritik. Beliau ini adalah Ketua Indonesia Bekerja Inaker Bangka Belitung, Bang Abul Al-Maududi. Iya. Bang Oke. Abul ya. Ya. Susah nyebut Bang Abul. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat radio sekalian, mungkin dalam 1 jam ke depan kita akan ngobrol asik bersama ketiga narasumber saya. Tema yang kita ambil adalah sebenarnya yang ringan-ringan saja lah, yaitu menatap bubble 2022, begitu kira-kira. Baiklah sobat radio sekalian, saya mungkin pertama langsung ke Bang Herman Swadi. Bang, ini memang hari ini adalah hari pertama kita melangkah di tahun 2022. Setahun sudah kita lalui. Nah, sebagai Ketua DPRD Bangka Belitung, tentu Abang banyak melihat persoalan-persoalan yang ada di Bangka Belitung selama tahun 2021 kemarin. Nah, kira-kira apa sih Bang yang evaluasi Abang baik sebagai anggota dewan maupun sebagai Ketua DPRD Bangka Belitung melihat persoalan-persoalan yang ada di Bangka Belitung sepanjang tahun 2021 kemarin, Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada BN Radio yang telah mengundang saya dan kita semua pada hari ini, terutama Bung DHY, Dinda, kemudian Bang Doi, Bang Doi ya, iya. ya, Bang Doi dan Ketua KPUD Provinsi Bangka Belitung Bung Davitri. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita hadir di sini. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada masyarakat Bangka Belitung yang merayakannya dan selamat Tahun Baru 2022 pada seluruh masyarakat Bangka Belitung. Alhamdulillah kita sampai juga di tahun 2022 ya. Saya pada hari ini berusia 53 tahun. Masih muda sebenarnya. Ya, menjadi anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung dari fraksi PD Perjuangan dan
karena regulasi menggantikan Pak Didit kemarin sebagai Ketua DPRD Bangka Belitung. Kita bersyukur di tahun 2021, bahkan sebenarnya di tahun 2020 kita terserang COVID-19 yang begitu dahsyat, sehingga COVID ini boleh dikatakan sangat mengganggu aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tapi alhamdulillah Bangka Belitung dianugerahi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sebuah rezeki yang mana kita ketahui seiring dengan COVID ternyata harga-harga komoditas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semisal lada, sawit, karet itu ikut naik, dan itulah pencaharian masyarakat Bangka Belitung. Bahkan di tahun-tahun terakhir ini, di bulan-bulan terakhir ini harga komoditas timah kita begitu melonjak sehingga tadi Bang Swadi sudah menjelaskan banyak hal yang sebenarnya memang dari kajian-kajian beliau memang kita bersyukur ya Bang ya. Artinya di tengah kondisi yang mungkin sebagian daerah ya pengendalian mungkin menurun, tapi Bangka Belitung alhamdulillah cukup stabil apalagi di akhir-akhir tahun ini. Bang Dapitri, tadi kalau Bang Swadi mungkin berbicara soal lebih kepada tataran birokrasi atau tataran lebih kepada masyarakat ya. Nah, Bang Dapitri mungkin melihat 2021 itu bagaimana, demokrasi kita bagaimana perjalanannya Bang Dapitri? Ya, makasih Bang Doi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa pendengar BN Radio dimanapun berada. Bang Herman Swadi, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung. Herman Molen. Herman Swadi. Lari launching belum? Belum itu. Sudah lama. Iya, itu tagline-nya itu. Tagline, oke. Ini dengan Bang Dude juga. Terima kasih kita sudah diundang ke BN Radio. Tentunya dengan ucapan yang sama, kami juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2022 untuk seluruh masyarakat Provinsi Bangka Belitung, tentunya terkhusus pendengar BN Radio dimanapun berada. Kita tentu sama-sama menatap dengan penuh optimis tahun 2022 ini, dan mari kita tahun 2021 kejadian peristiwa kita jadikan pelajaran bagi kita semua, setiap diri kita, sehingga hal-hal yang memang harus kita perbaiki di tahun 2022 harus kita perbaiki. Tentu pada persoalan-persoalan pembangunan demokrasi ya. Ini yang menjadi titik pembahasan kami selaku Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung, dan juga sebagai masyarakat tentunya kita melihat di Bangka Belitung alhamdulillah ya demokrasi kita berjalan begitu baik, tidak ada persoalan-persoalan yang mendetail yang menjadi persoalan yang sangat besar. Ini kami yakin berkat sinergisitas dari semua pihak, Forkopimda, Pak Ketua DPRD juga menyampaikan tokoh-tokoh politik kita tentunya semuanya yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini, dan seluruh elemen masyarakat yang mendukung atas pelaksanaan demokrasi selama ini. Dalam toleransi intern umat beragama, antar umat beragama, ini terus dipelihara sehingga kita semua bisa mewujudkan sebuah sistem demokrasi yang baik. Karena demokrasi ini kan sebenarnya tidak hanya sebuah sistem kalau yang kita pahami Pak Ketua DPR ya, kemudian Bang Dude, Bang Doi juga. Tapi kalau kita berkaca pada apa yang demokrasi yang disampaikan di istilah, ini ada sebuah budaya yang harus kita kembangkan secara terus-menerus. Dan kami tentu di tahun 2022 mohon dukungan semua pihak untuk sama-sama membudayakan proses-proses demokrasi yang baik, yang luhur di negeri serumpun sebalai ini. Inaker tentu melihat atau mengamati persoalan-persoalan yang terjadi sepanjang tahun 2021 ini. Nah, bagaimana Inaker melihat persoalan sosial masyarakat sepanjang 2021 ini, Bang Abul? Oke, baik. Terima kasih Bang Doi.
Saya juga bersyukur hari ini bisa ketemu dengan Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Bang Herman Suhadi. Beliau ini orang yang sangat rendah hati ya. Orang yang rendah hati ini harus ditakuti nih, ya. Bahaya ya. Senjatanya banyak biasanya. Senjatanya banyak, ilmu sungsunya tinggi, ya kan. Nah terus kemudian juga ada Bung Tafitri ya, juga beliau ini apalah ya, orang yang merekomendasikan lah istilahnya kan. Kemudian meng-ACC ya siapa yang bakal jadi pemimpin kan. Kira-kira seperti itu. Tanpa ACC beliau tuh nggak mungkin lah ya akan hadir pemimpin nomor 1 di Bangka Belitung ini. Nah terima kasih Bang Doi. Yang pertama saya dari Indonesia Bekerja tentu akan memberikan beberapa catatan penting ya. Kalau kita bicara tentang demokrasi, saya kira arahnya ke sistem ketatanegaraan, saya kira banyak sekali yang mesti dicatat ya, terutama kedewasaan para stakeholder ya, para Forkopimda baik dari kabupaten kota sampai pada tingkat provinsi. Yang menurut hemat saya ada beberapa goresan-goresan penting yang harus diperhatikan, terutama di dalam menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Bupati, wali kota sampai pada tingkat gubernur, kemudian ketua DPRD kota, kabupaten sampai pada tingkat provinsi gitu. Sudah sewajar dan sudah semestinya lah kalau menurut hemat saya adalah setiap mereka yang memberikan, maksud kami mereka yang mendapatkan amanah ya daripada rakyat itu mesti menjaga dengan sebaik-baiknya ya. Nah catatan kami kalau terkait dengan sistem tata negara yang ada di Bangka Belitung, saya kira tingkat kedewasaan saja yang mesti lebih ditingkatkan saja ya. Kalau catatan-catatan yang lainnya saya kira ya biasa saja lah ya, artinya tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan ya menyangkut demokrasi di Bangka Belitung. Nah namun di sisi lain kalau kita bicara tentang budaya Bangka Belitung, kemudian pariwisata ya, kemudian pada sektor pertambangan yang menurut hemat saya ini juga harus menjadi catatan publik, terutama mohon maaf nih ada Pak Ketua DPRD, penambang ilegal yang makin hari makin marak, yang menurut hemat saya juga harus menjadi catatan di 2021 yang perlu dikoreksi habis-habisan untuk mereka yang nanti akan diberikan amanat ya. Kemudian dari sisi-sisi yang lain saya kira Bangka Belitung memiliki prototipe yang turun-temurun ya, yang itu memang agak sulit untuk diubah gitu ya. Misalnya budaya Dak Kawanyusah gitu kan, itu kayaknya satu prototipe dari dulu turun-temurun ya. Kalau kita rubah mungkin harus dimulai dari pendidikannya dulu ya, mungkin dari tingkat sekolah dasar, SMP, ya, kemudian SMA sampai pada tingkat perguruan tinggi yang ada. Saya kira mesti ada kurikulum yang mumpuni, yang jelas supaya paradigmanya berubah ya. Karena bagi kami Inaker melihat bahwa sesungguhnya yang paling penting, yang paling urgen, titik berat pada pembangunan Bangka Belitung adalah sumber daya manusianya. Bang Suhadi, ini menarik Bang Herman Molen bahwa tadi titik berat dari Bang Abu adalah SDM ya. Nah bagaimana sebenarnya DPRD sendiri dalam hal ini bersinergi dengan eksekutif itu untuk membangun SDM di Bangka Belitung sepanjang tahun 2021 ini Bang Herman? Baik, saya lupa menyapa para pendengar BN Radio dimanapun ya, mereka berada. Selamat tahun baru untuk semuanya dan untuk kru-kru ini, terima kasih. Bang Doi, saya tetap ingin memanggil Adinda DHY ya. Saya tetap ingin itu. Saya nge-brand aja itu. Lebih mantap. Karena memang sudah brand Bang Doi juga tuh. Itu udah lekat di hati. Tidak satu pun WA atau telepon beliau yang tidak pernah saya angkat ke beliau. Luar biasa. Begitu Bung Pak Ketua ya. Kami dari lembaga yang pertama saya ingin berbicara pada tataran perguruan tinggi. Ada hubungannya dengan SDM ya. Kita tahu bahwa perekonomian Bangka Belitung pada hari ini alhamdulillah sejak dulu juga di mana kita punya komoditas-komoditas yang bertaraf internasional. Sebenarnya kita salah satu yang menjadi sorotan kawan-kawan juga ya masyarakat bahwa kita di Bangka Belitung itu belum punya fakultas kedokteran. Ya, di awal saya menjadi anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, kami pernah mengadakan rapat dengan gubernur dan seluruh timnya, tim apa itu? Ya, staf-staf ahlinya, staf ahli di berbagai bidang. Pada waktu itu saya menyampaikan bahwa Pak Gub, mungkin sudah saatnya kita berpikir bagaimana caranya di Bangka Belitung itu ada sebuah fakultas kedokteran. Ya, dan disambut baik
Sehingga alhamdulillah pada tahun 2021 kita di 2022 ya, atau di saya lupa di ABT kemarin kita menganggarkan untuk awal ya, rencana rintisan untuk membangun fakultas itu di UBB. Di UB ya. Bangka Belitung. Kita adakan komunikasi, mereka ya, kawan-kawan dari UBB berkomunikasi dengan kita sehingga kita berilah anggaran itu untuk menjadi dasar awal. Terus kalau saya tidak salah juga, ini mungkin hanya beda apa Kabupaten Bangka atau provinsi juga sudah menghibahkan tanah untuk cikal bakal itu. Kemudian sekolah Stiper ya di Pangkal Pinang itu juga akan menjadi cikal bakal nantinya. Itu yang punya provinsi itu. Ini di bidang di perguruan tinggi. Kemudian ya pemerintah Kabupaten Bangka juga menghibahkan lahannya untuk Stisipol. Yang kemarin baru di launching ya S2-nya. S2-nya. Ini kan pasca sarjana ya. Ya, insya Allah nanti juga akan meningkatkan SDM kita itu. Nah, terus mungkin walaupun fisiknya itu belum terbangun, tapi statusnya itu sudah ada. Sudah mulai ya. Bang Doi direncanakan di Sungoliat ini misalnya kita numpang rencana ini ya di SMP 3 Sinarjaya. Kalau di Simpang Kapis atau apa itu menumpang di pesantren atau madrasah apalah begitu. Untuk sementara ini. Ya. Tapi statusnya kita ambil dulu. Karena DAP fisik kan untuk pendidikan ini ada regulasi tersendiri yang mengatur. Begitu. Dan kita sangat tahu bahwa orang Bangka Belitung ini alhamdulillah dianugerahi otak-otak yang cemerlang. Kata orang Jepang, kenapa orang Bangka Belitung pintar? Karena banyak makan ikan. Kan? Banyak makan ikan semuanya. Makan belacan. Musim ya. Sama. Fish semua itu kan, ikan semua. Calo ya. Semua. Begitu. Jadi ya, dan alhamdulillah di tahun 2022 kita tetap menganggarkan untuk pendidikan itu di atas 20%. Kemarin kalau saya tidak salah baca di angka 21,6%, Pak. Ya, beda dua lah ya. Kita berharap sumber daya manusia kita, SDM kita semakin baik dari tahun ke tahun. Nah, walaupun Bang Doi, kita ini sebenarnya ada satu tadi, saya percaya itu DKN, Dakwah Nyusah itu memang prototipe kita. Yang kita khawatirkan side effect ya istilahnya, lada mahal, karet mahal, sawit mahal, timah mahal ini, kate sebagian anak-anak halongku ngelimbang daripada aku sekolah. Nah ini yang harus kita jaga. Kita sangat berharap kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, pendidikan adalah yang paling utama. Nggak bisa loh mencalonkan apapun kalau tidak tamat SMA. Betul. Kades saja mungkin sekarang SMA ya. Minimal. Nah itu oleh karena itu ya mari kita sekolahkan anak-anak kita jagakan pendidikannya, kita jaga keimanannya, istilahnya imtek dan imtak. Begitu. Nah, ini untuk Bang Dapri ini agak berbeda, Bang Dapri. Bang Dapri mungkin juga melihat bahwa tidak ada terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif sepanjang mungkin 2 tahun terakhir ini. Artinya kalau di tempat lain itu mungkin ya sering-sering ada ombak-ombak lah. Tapi alhamdulillah di Bangka Belitung, baik itu di tingkat kabupaten, kota maupun di provinsi, artinya sinergi mereka tuh sangat-sangat terlihat betul. Nah, apakah ini menurut Bang positif atau negatif seperti ini? Makasih Bang Doi dan Pak Ketua DPR, Bang apa tadi DHY. Karena lebih mantap DHY ya. Memang ini beliau ini kan senior kita dan anak tokoh Muhammadiyah ya Yanda. Dan terkait tadi mungkin apa yang disampaikan Bang Doi, bahwa kita menganggap hal-hal positif bahwa ini adalah sesuatu yang positif. Kalau kemudian sinergisitas antara lembaga eksekutif kemudian legislatif
itu baik-baik saja. Nah, kemudian juga dengan Forkopimda yang lain, misalnya dari Kejaksaan, Kapolda. Saya kira ini bagian dari bagaimana kita memandang ini adalah sebuah proses pembangunan yang mesti kita lalui bersama. Mungkin ada hal-hal yang dari eksekutif yang kemudian perlu dikritisi oleh legislatif. Tentu itu sudah menjadi haknya. Jadi karena ini memang sudah menjadi sebuah sistem ketatanegaraan dari pusat sampai ke daerah, saya kira sah-sah saja itu dilakukan. Tetapi sinergisitas, tidak menjatuhkan antar lembaga, itu perlu dibangun. Kalau bahasa kata orang-orang tua dulu kan, misalnya antar lembaga ini kan punya orang-orang cerdas semua orang-orang berkualitas. Jadi kalau kemudian antar lembaga ini merasa lebih yang satu, merasa lebih pintar, maka akan mengecilkan lembaga lain. Padahal perannya itu sudah dibagi dalam konstitusi, dalam undang-undang, dalam peraturan presiden. Misalnya hak legislatif itu sudah jelas. Dia punya hak legislasi, hak anggaran, kemudian hak menyatakan pendapat misalnya. Nah, itu sudah tertera. Maka hak-hak untuk melaksanakan peraturan itu adalah misalnya eksekutif. Dalam hal ini kalau di daerah gubernur, bupati. Nah, ini yang kemudian peran-peran ini ya memang harus dijalankan dengan baik. Jadi siapapun yang berkuasa, hakikatnya adalah bagaimana kemudian mereka adalah merupakan representasi dari wakil rakyat. Tidak boleh ada yang kemudian ya merasa bahwa sekenak-kenak lah ketika menjabat. Kita bersyukur, tapi hari ini teman-teman di partai politik saya kira tidak ada yang sejauh ini ya. Kalau kita komunikasi, diundang misal datang ke sini masih bisa. Tapi kalau ada pun ya silakan, bahwa kita punya tempat. Oke, Bang Dapitri. Kalau Bang Abol, tentu tadi disampaikan Bang Dapitri hal-hal positif itu betul ya, artinya dengan sinergi antara legislatif, eksekutif dan Forkopimda itu artinya masyarakat juga akan tenang juga kan. Tapi mungkin kalau dari sisi lain mungkin Bang Abol melihat juga kan, kalau tidak ada riak-riak itu tampaknya kok santai atau kesannya ya seperti biasa ya. Adem ayem. Padahal menurut Bang Abol bahwa harus ada hentakan sedikit lah, hentakan itu agar semua terkejutnya. Karena terkejut itulah mungkin nanti akan memiliki cara lain untuk lebih meningkatkan pembangunan di Bangka Belitung ini, Bang Abol. Ya, oke, baik Bang Doi, masih Bang Doi, kemudian masih yang saya hormati Pak Ketua DPRD ya, kemudian Ketua KPU ya, Bung Dapitri. Saya pikir apa yang telah diutarakan tadi menarik ya. Pertama, saya langsung respons terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD, abang kami ya, Bang Herman Molen ya, Bang Herman Sugadi ya, di mana langsung bicara pada tataran solusinya ya. Ketika bicara tentang pembangunan sumber daya manusia, maka di tahun 2021 Dewan ya bersama Gubernur ya menyepakati akan mengembangkan sekolah-sekolah ya, baik itu mengembangkan fakultas kedokteran, kemudian menambah tataran sekolah pada tingkat SMA di beberapa titik yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Kemudian di sisi lain juga saya juga tadi menangkap apa yang disampaikan oleh Ketua KPU ya, Bung Dapitri, yang menyebutkan bahwa diharapkan ketika kita bicara tentang demokrasi ya jangan saling menjatuhkan lah, bahasanya kira-kira seperti itu antar lembaga satu dan lainnya. Pada prinsipnya menurut saya itu semua sangat konstruktif lah ya. Namun demikian tetap kami dari organisasi Indonesia Bekerja tetap akan memberikan catatan penting terhadap apa-apa saja yang sudah dilakukan di 2021. Saya teringat salah satu statement yang disampaikan oleh salah satu senior kita, wartawan senior, saya lupa siapa namanya ya, yang menyebutkan bahwa Taiwan itu maju karena dia takut sama Cina, ya kan? Israel itu maju karena takut dengan negara Arab, kira-kira seperti itu. Nah, masalahnya Bangka ini takutnya sama siapa? Kira-kira seperti itu. Nah, artinya harus ada yang ditakuti, siapapun dia, entah itu dan bukan dipada masalah gitu. Bang dipada ya, kira-kira seperti itu. Nah, bahasa hentakan tadi diutarakan oleh Bang Doi tadi menurut saya sesuatu yang tidak boleh dijadikan stigma, tapi harus tetap positif kita melihatnya. Bagaimanapun juga ketika Bangka Belitung yang memiliki sumber daya manusia yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Bang Herman Suhadi, ini adalah momentum di mana harus ditekan terus-menerus supaya sumber daya manusia itu jadi lebih maksimal gitu. Bang Herman, 2022 ini sebenarnya hal-hal yang
yang cukup krusial. Tidak saja Bangka Belitung sebenarnya. Ini kita bicara Bangka Belitung. Bahwa 2024 nanti akan terjadi pemilihan gubernur definitif. Nah, tapi akan dimulai sebenarnya 2022 ini. Karena 2022 ini adalah masa transisi di mana masa kepemimpinan gubernur kita akan berakhir di bulan Mei nanti. Nah, bagaimana Bang Herman memandang ini sebagai salah satu cara kita untuk mendapatkan kepemimpinan yang lebih baik lagi ke depannya, Bang Herman? Baik, terima kasih Bang Doi. Saya berbicara saya sebagai seorang pengurus partai ya. Tentunya kita sama-sama tahu bahwa di tahun 2022 atau tepatnya kalau tidak salah Pak Ketua ya, bulan Mei. Bulan Mei tanggal 22 kalau tidak salah. Habisnya masa habis jabatan masa gubernur dan wakil gubernur yang saat ini menjabat. Yang tentunya sebenarnya kita semua kewenangan tentang itu kan ada di Kemendagri, ada di pemerintah pusat. Ya, tentunya pemerintah pusat saya yakin dan percaya sudah berpikir dengan baik bagaimana caranya transisi ini berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kondusif begitu. Dan saya yakin dan percaya itu kalau kewenangannya ya pasti di pemerintah pusat. Kemudian menyikapi tahun 2024, kawan-kawan yang saya hormati, saya ini dari fraksi PDI Perjuangan. Istilah kami ini baik di eksekutif dan legislatif itu adalah petugas partai. Dalam bahasa agama, kami itu tetap sami'na wa ata'na. Kami taati, gitu. Ya, kita khususnya dari PDI Perjuangan ya tentunya sebagai partai kami juga menyiapkan kader-kader, menyiapkan kader-kader yang sekali lagi saya katakan tadi bahwa sifat daripada kader-kader PDI Perjuangan itu adalah petugas, sehingga ketika ditugaskan dia wajib, hukumnya begitu. Ya, kita sangat berharap bahwa siapapun nanti mungkin yang dicalonkan, siapapun yang terpilih, kita hanya berharap bahwa yang pertama suasana pelaksanaan itu dalam situasi yang sangat kondusif seperti selama ini. Ya, sangat kita banggakan bahwa kemarin dalam pemilihan kepala desa serentak di Bangka Belitung, alhamdulillah yang kata Pak Ketua tadi banyak yang berharap itu ditunda kan. Kemudian di tahun 2020 ya alhamdulillah kita bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian mungkin sebagai closing statement dari saya, pembangunan ini kan tidak bisa hanya dilaksanakan oleh satu orang atau sekelompok orang, apapun jabatan dan dari manapun dia. Pembangunan itu harus kita laksanakan secara bersama-sama. Harus merupakan sebuah teamwork yang sangat kuat. Ada Forkopimda, ada masyarakat, elemen masyarakat yang lain. Kalau kita bersatu membangun Bangka Belitung, saya yakin Bangka Belitung akan semakin baik. Amin. Begitu. Terima kasih. Oke, Bang Herman, mungkin sedikit dari Bang Dapitri. Bang Dapitri mungkin tadi bilang ini apa makna sebuah PJ gubernur bagi demokrasi kita, Bang Dapitri? Baik, sedikit saja begitu ya. Saya kira memang gubernur, masa priorisasi gubernur kita habis pada tanggal 22 kalau tidak salah, Mei 2022 ya. Tentu sesuai mekanisme undang-undang itu akan di-PJ-kan dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Kami yakin apa yang ditunjuk itu sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ketentuan undang-undang. Tentu dari ASN yang memang sudah seyogyanya netral, kemudian tentu mendukung terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 nanti ya. Nah, ini yang harus kami yakin itu yang nanti akan dilakukan, dan ketika tahapan 2023 sudah mulai, kami akan berkoordinasi karena banyak hal yang harus disiapkan oleh
kami dan berkoordinasi dengan PJ Gubernur ya. terkait penganggaran pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten kota dan bupati dan gubernur yang secara serentak. Tentu ini memang membutuhkan kerja keras yang harus koordinasi yang mendesak. Yang kedua memang apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, ya memang kita yakin bahwa apa yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dengan ketentuan undang-undang itulah nanti yang kemudian yang terbaik mungkin yang akan diberikan ke seluruh provinsi di Provinsi Bangka Belitung ini dan beberapa provinsi yang lain yang memang habis masa jabatannya pada tahun 2022. Kita ingin memastikan ya bahwa tadi semuanya kita yakin dan percaya itu netral, karena ya memang ada yang ini kan di mendorong mengatakan bahwa ini nanti akan berpihak ya. Kita memastikan bahwa saya kira sama-sama memastikan dan mengawal apapun seluruh masyarakat kebijakan juga ya. Seluruh masyarakat bahwa apapun siapapun itu harus bersikap netral dan tentu mendukung proses persiapan pemilu dan tentu turut melakukan tahapan-tahapan pembangunan di Provinsi Bangka Belitung seperti sesuai dengan program-program yang sudah ditetapkan. Ini harapan kita bersama. Jadi kemudian isu-isu itu ya jangan dikembangkan. Saya kira kalau ada yang politik ini bagian dari bagaimana kita semua ingin mewujudkan Provinsi Bangka Belitung ini sebagai provinsi yang memang benar-benar ingin mensukseskan tidak hanya pemilunya tapi pembangunan yang berkelanjutan ya. itu. Ya. Oke, Bang David, mungkin untuk statement terakhir tentang tahun baru saja. Apa yang ingin disampaikan Bang David terhadap tahun baru yang hari ini kita laksanakan mulai tanggal 1 hari ini? Iya, bahwa tahun 2022 ini adalah tahun-tahun yang sudah mendekati tahun 2024. Tahun 2024 itu adalah tahun sudah memasuki masa-masa pemilu dan tentu orang menyebutnya tahun politik. Persiapannya tentu tahun 2022. Dari tahun 2022. Geliat-geliat politik yang sudah diberikan ini kita harapkan merupakan bagian dari bagaimana kita semua membangun demokrasi dan pemilu. Membangun optimisme demokrasi di Provinsi Bangka Belitung ini saya kira adalah harapan kita bersama. Untuk itu kita semua berharap dan kami tahu persis bahwa semua partai politik itu tidak hanya menjadi politisi tapi juga menjadi negarawan. Karena politisi itu hanya memikirkan kemenangan semata, tapi negarawan memikirkan masa depan selanjutnya. Mungkin itu. Bang Abul, statement terakhir Bang Abul soal tahun baru di Bang Abul dan harapan untuk Bangka Belitung Bang Abul. Ya yang pertama tahun baru saya Ketua Enaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan selamat tahun baru untuk masyarakat Bangka Belitung, masyarakat Indonesia pada umumnya. Semoga di tahun 2022 ini masyarakat kita yang majemuk ini semakin maju, semakin baik, amin. Semakin luar biasa lah pokoknya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan obrolan ringan tadi ya, PJ Gubernur, saya kira Indonesia Bekerja telah mempersiapkan jauh-jauh hari ya untuk memberikan semacam kontribusi juga untuk Indonesia, untuk Bangka Belitung ya, akan memberikan usulan-usulan list nama ya kepada Bapak Jokowi ya selaku Presiden Republik Indonesia, dan list nama ini insya Allah paling lambat Februari kalau perlu kita antarkan sendiri langsung ketemu dengan Pak Jokowi untuk memberikan usulan-usulan nama yang kita harapkan bisa next ya, mempersiapkan 2022 hingga 2024 menjadi pemimpin pasca yang sekarang ini. Tentunya narasi yang dibangun oleh Pak Ketua DPRD, dibangun oleh Pak Ketua KPU tadi yang menyebutkan bahwa mesti harus jadi negarawan, itu adalah target utama kita. Mesti tidak boleh ada keberpihakan. Keberpihakan boleh, tapi keberpihakan kepada masyarakat Bangka Belitung. Ya, masyarakat kecil terutama. Masyarakat miskin ya, yang tentu tidak boleh tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi jangan kacang lupa kulitnya. Saya kira itu aja. Semoga Bangka Belitung semakin maju, semakin baik. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Abul, terima kasih Bang Davitri, dan terima kasih Bang Herman Swadit dan Bang Herman Molen atas kehadirannya di studio BN Radio sekalian. Tadi mungkin telah banyak kita sampai kepada teman-teman Sobat BN Radio sekalian tentang bagaimana 2021 dan bagaimana 2022. Kita berharap dan kita berdoa semoga tahun 2022 ini menjadi tahun yang lebih sukses, tahun yang barokah dan tahun amanah bagi kita semua. Demikianlah, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber saya
Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi ladang amal bagi kita semua. Amin. Amin. Kepada Sobat Radio, kita akan rukam lagi pada hari Sabtu mendatang dengan tema dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.